satrah. Maka jilbab di sini maknanya apa? Penutup aurat. Ya sudah, kalau kamu lelaki ya jangan beli jilbab. Ini masalah istihad. Ya jelas ya. Nah, kenapa banyak paham ekstrim? Karena nggak mau mikir, nggak mau berpikir secara usul. Sehingga NU itu utamanya Mbak Hasyim Asy'ari mengenalkan thoroikul istihad atau kaifiyatul istihad, cara-cara. Ini penting saya utarakan karena orang sudah mulai malas berpikir, akhirnya jadi Islam yang ekstrim. Itu kan ibarat begini kalau dalam qiyas seperti dengerin. Allah hanya ngendikan fala taqul lahuma uffin. Kamu jangan pernah bilang sama kedua orang tua kamu Gus. Maknanya itu apa? Aku ora muni Gus, muni kakean. Yang dilarang Quran kan Gus, kalau kakeannya kan tidak ada ayatnya. Itu kira-kira ngajak goblok apa ngajak pinter? Itu kan seperti orang yang ngalalkan tikus, ngalalkan cacing. Di Quran kan enggak. Memangnya Quran disuruh goblok ngomong detail-detail gitu. Ya enggak mungkin. Itu kan seperti anak dalam dunia pesantren. Ada santri saking gobloknya itu sering naboi istrinya. Naboi itu kan pakai tangan. Terus istrinya lapor Pak Kiai santri Anda yang bernama Siva itu kalau sama saya sering naboi. Coba nasihati. Setelah dinasihati sembuh. 1 bulan lagi istrinya bilang, Pak Kiai sekarang gantinya dia. Kenapa gantinya Diva sih Pak Kiai? Kan hanya larang naboi, kalau nyadui kan belum. Berarti dia terlalu tekstual apa? Kalau naboi pakai tangan dilarang, berarti kalau nyadui belum pasti dilarang. Itu namanya terlalu tekstual. Padahal kalau mau belajar usul fikih dia tahu makna naboi adalah nyaki, sehingga semua bentuk nyakiti juga haram atau tidak boleh. Berarti apa? Naboi ini hanya teks yang bermakna kias atau bermakna ibaratun an hurmatil ida. Jadi naboi kalau haram berarti yang dimaksud adalah nyakiti haram. Bukan kok kalau naboi haram nyakiti belum pasti. Ngidoni juga belum, kan nggak ada hadisnya. Nah, sementara ini orang-orang tekstualis sini kan gitu kan nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya. Itu yang nggak ada itu dalilnya apa saking nggak ada akalnya, paham ya? Jadi itu yang namanya istihad. Kalau kamu haram naboi berarti haram nyadui, karena maknanya jangan naboi adalah jangan nyaki. Sehingga kamu meludahi yang haram, nyadui ya, termasuk menerlantarkan juga. Karena istri sampai makan utang tonggo itu sakit. Kamu tinggal di Korea seneng-seneng istri kamu terlantar sampai untuk makan saja utang tonggo itu sakit ya? Itu buyut yang haram. Buyut yang haram. Nenek moyangnya haram. Istri kamu idoni di dalam rumah itu yang tahu hanya kamu. Mungkin ya sakit tapi masih sakitnya di sini Pak. Tapi kalau sampai utang-utang tonggo sakitnya di sana sini. Pernah malu. Artinya apa? Kalau Anda ngerti usul fikih, ada kalimat jangan naboi istri, berarti jangan nyaki. Kalau Rasulullah sedekah dengan dinar, dinar itu mata uang Arab Saudi zaman itu. Terus kamu, saya tidak mau sedekah pakai rupiah, apalagi pakai uang. Hadisnya mana kalau Rasulullah sedekah pakai uang? Memangnya Rasulullah orang Korea disuruh sedekah pakai uang? Itu terlalu tekstual. Makanya orang yang sidik-sidik sunnah Rasul suruh ngaji lagi, Pak, ngaji usul apa? Tapi kita mau ngeritik mereka gimana? Kamu sendiri tidak ngaji usul, oke? Tapi sudah punya kantor cabang. Makanya saya malu kalau mau ngeritik kubu sebelah gak ngaji usul, oke? Memangnya kubu kita ngaji? Kan enggak juga. Ngaji gak? Ini saya imamnya tak tanya, ngaji gak? Ada pengajian usul, oke? Insya Allah. Jawabannya ngebar insya Allah. Enak tau, gampang tau kalau usul fikih yang nerangkan saya, gampang ya? Wah, ilmu kalau kena ahli ya kan. Jadi ngaji usul fikih itu harus. Ya kalau nuruti teks ya Nabi gak pernah sedekah pakai rupiah, terus kamu gak pernah sedekah pakai rupiah. Karena tidak ada hadisnya Nabi sedekah pakai rupiah. Ya Nabi tentu sedekahnya pakai apa? Dinar.
Tapi maknanya apa? Nabi sedekah pakai mata uang setempat. Sehingga kita sedekah ya pakai rupiah, orang Korea pakai. Karena makna dinar adalah mata uang setempat, bukan ainul dinar juga, tidak harus di. Lama-lama orang nggak sholat semua. Nabi sholatnya kan di Mekah Medina. Gak ada hatinya Nabi sholat di Indonesia. Apalagi di mana ini? Korea di mana? Incon. Ya kacau semua kalau semuanya ingin persis. Organisasi. Jadi makanya ngaji usul fikih ya, ngaji apa? Semua itu ditanggapi secara ilmu. Jadi fala taqul lahum uffin, kamu jangan bilang ke orang tua hus. Kalau hus saja, jadi hus itu ibaratun an aqallil idza. Hus itu adalah nyakiti paling minimal. Pak, cumi pokoknya gitu tok aja kan. Apalagi jancuk dan kakek. Itu kan kakaknya, bapaknya, mbahnya ya. Ya kan? Pokoknya kamu jadi ufin itu ada ulama maknanya atadajjar, merasa gak nyaman. Mak, kok semua ini itu aja kan. Jadi atadajjar, merasa kamu dengan orang tua ada nyaman. Itu saja sudah haram. Apalagi jancuk kakek itu. Artinya apa? Mau tidak mau kita pakai hukum kias. Kias itu analogi. Makanya ada Quran, hadis, ijma. Itu yang tahu lah. Jadi kamu nggak usah sisi-sisi hadisnya mana, Qurannya mana. Memangnya kurang jelas logika kamu sampai tanya Quran. Kalau seseorang santri dibilangnya ojo naboi santri, rasa menunggu teks, ojo nyadui, otomatis nyadui ikut haram karena sama-sama menyat. Tadi dalam konteks kamu disuruh kiai beli gedang goreng untuk hormat tamu, kalau gedang goreng tidak ada jangan pulang tangan kok. Karena nanti pak kiai kamu malu kan nggak ada menu yang disaji. Jadi kamu harus tahu semangatnya. Nah kecuali di toko itu benar-benar ada gedang goreng ya beli gedang goreng itu karena yang disebut. Paham ya? Jelas ya? Sama, kalau kamu hidup di Mekah, Nabi Sodako pakai dinar dan makanan pokok misalnya di sana itu gandum, ya sudah seperti itu. Jadi kalau di Indonesia adanya rupiah dan makanan pokok beras, maka semangat zakat kita ganti apa? Beras dan rupiah. Bukan berarti itu mengganti sunnah Rasul, tapi semakna persis. Karena Nabi ketika Sodako pakai dinar, maknanya mata uang. Ketika misalnya zakat pakai kinto atau gandum di sana, maknanya adalah butir. Ini yang namanya apa? Sama seperti Nabi dulu sering wudhu itu dituangkan sahabat pakai ceret, sahabat menuangkan. Kendi kalau orang dulu bilang. Terus orang sekarang pakai keran. Ya keran itu sepersis kendi zaman Kanjeng. Sama-sama air posisi mengalir. Karena air posisi mengalir itu lebih bisa menghilangkan najis ketimbang air yang diam. Jadi kalau dalam fikih Syafi'i, air sebelum 2 kola dijadikan najis maka menjadi najis. Tapi kalau dikucurkan meskipun sedikit, najisnya yang hilang. Artinya apa? Mengucurkan lebih punya kekuatan menghilangkan ketimbang merem. Terus jangan kamu menjadi ortodok, tapi nanti dulu pakai ceret, pakai kendi, jangan keran. Gak ada hadisnya. Itu ngajak goblok apa ngajak itu? Padahal setelah kendi kita masih bisa protes, tapi Nabi gak pakai kendi ini. Pokoknya kalau ada yang bilang di situ omongin aja, tapi Nabi tetap gak pakai kendi ini. Paham ya? Jadi apa? Kita harus bermantap. Ini saya bacakan di sebuah untuk barokah. Ini nanti saya tinggal ya, saya mohon nanti cabang semua Korea fotokopi ini dibagi. Syukur-syukur ada yang ngajar. Jangan hanya ditunjuk imam tidak mau bawa ngajar. Nanti tak tulis pengurus cabang non. Atau itu aja enggak istimewa sama sekali. Karena enggak ada apa ngajinya apa? Enggak ada. Kalau ini kitab Abwaabul Farad, kitab doa ini ada 3, nanti terserah Pak Mujahidin baginya gimana. Jelas saya amalkan di sini, mau dibagi ke siapa monggo. Karena saya kemarin bawa banyak, tak bagi ke beberapa kasusnya. Tapi yang spesial yang terakhir di kantor ini tak bacakan mazhab Ba'asi Mas Adi. Sehingga tadi jangan sampai kita tahu mazhabnya Ansor dan Banser tapi tidak tahu mazhabnya Ba'asi Mas Adi. Jadi
kitab ini namanya Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Ayo ulang lagi, namanya apa? Karangan Basim Asy'ari, ya tulis. Bukan karangan Banser. Masa seragam Banser tahu, seragamnya Basim udah. Seragamnya Basim ya ilmu itu loh. Seragamnya Basim ya ilmu itu. Sehingga orang nyebut Basim mesti al-alim, al-alamah, Ki Haji Hasim. Ya itu seragamnya, di mana seragam itu identik. Jadi dirinya Basim ya al-alim, orang alim yang banget alimnya. Kalau Banser kan tegas demi hak, demi apa gak tahu pokoknya. Jadi Banser nanti dihisab bahwa itu begini. Orang mau salaman sama kiai kok kamu jengkang kan? Itu ya mungkin disalahkan Allah. Karena jengkang orang yang mau salaman sama kiai. Tapi juga mungkin dibenarkan sama Allah karena Banser yang punya alasan. Tapi kasihan kiainya ganggu. Jadi melihat proteksi kiai supaya gak terganggu itu kebaikan. Berarti dapat nilai 10. Tapi jengkangan orang dosanya 10. Nanti kenanya itu impas ya. Nah, yang bagus itu apa tadi? Mengawal kiai tanpa jengkang itu insya Allah 10 tanpa dosa apa? Tapi kemungkinan itu kecil karena orang kalau seneng kiai itu ya wani mati ya. Mulai kepengen salaman itu sampai wani. Ya wani ya. Ya nanti kita lihat saja Bansernya masuk apa, nanti lihat saja. Karena tadi jengkang santri atau penggemar kiai haram, ngawal kiai wajib. Bisa ngawal lewat jengkakan. Masa gitu ya. Jadi saya baca Arabnya ya supaya dapat barokah tekasnya Basim masalah mata. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani wujubit taqlidi liman laisa lahu ahliyatul istihadi. Bahwa seseorang wajib taklid sama salah satu mazhab 4 kalau dia tidak ahli istihad. Yajibu inda jumhuril ulama al-muhaqqiqin ala kulli man laisa lahu ahliyatul istihad al-mutlaq wa in kana qad hasala ba'dal ulama al-mu'tabar fi istihad taqlidu qaulin mustahidin wal akhdhu bi fatwahu yakhruja an uhdati taklid bi taqlidi ayyim sya'a. Jadi orang yang enggak bisa istihad itu wajib mengikuti para mujtahidin. Salah satu enggak apa-apa di antara mereka. Ini penting. Kemudian kalau ada mazhab tidak mungkin dipaksakan, misalnya Syafi'i Indonesia itu tidak semuanya harus mempraktikkan mazhab Syafi'i. Ada hal-hal yang kita tidak mungkin Syafi'i. Misalnya saya beri contoh yang kamu pasti tidak Syafi'i. Seluruh kiai Indonesia. Saya beri contoh ya. Auratnya orang sholat kalau perempuan apa coba? Jami'ul badan ilal wajha wal kaffain ya. Auratul mar'ah fi sholat apa? Jami'ul badan illal wajha wal kaffain. Jadi kalau perempuan sholat gimana? Semua tubuhnya aurat harus tertutup kecuali wajah dan telapak. Tapi kalau kharijah sholat, di luar sholat, auratul mar'ah jami'u badannya. Tapi kalau orang Indonesia merasakan itu dikira Syafi'i apa ISIS? Apa ekstremis? Kira-kira mau tidak mau kita tidak pakai Syafi'i. Tapi kita mbak-mbak di Indonesia setahu saya pondok-pondoknya Kiai Alim Alamah pun santrinya itu biasa gitu. Pondoknya Mbak Maimun misalnya, pondoknya orang-orang alim di Indonesia setahu saya santrinya juga kharijah sholat meskipun di luar sholat wajahnya terbuka. Nah itu mazhab apa? Hanafi ya Pak? Mazhab Hanafi bukan Syafi'i karena Syafi'i mengharuskan pakai cadar. Ya mewajibkan pakai cadar. Nah iya tapi mazhab Hanafi tidak mewajibkan. Ini contoh di mana kita toleransi. Karena kalau kita paksakan mazhab Syafi'i nanti berhadapan-hadapan sama negara karena dikira jauh. Misalnya paham ya? Saya bacakan. Wala yajibu alal amiyyi iltizamu madhabin fi kulli hadisatin. Walawil tazama madhaban muayyanan kama madhabi Syafi'i la yajibu alil istimraru bal yajuzu lahu al-intiqalu ila ghairi madhabi. Jadi meskipun kita Syafi'i masih boleh berpindah madhab. Tapi asal dengan panduan guru-guru yang alim ya, jangan seenak
jangan seenak. Tapi saya beri contoh tadi, guru-guru kita meskipun Syafi'i kan istrinya kiai-kiai rata-rata apa hanya cukup berjil. Itu artinya Syafi'i, tapi dalam hal itu mengikuti Hanafi. Itu dari awal Mbah Hasyim membolehkan. Tapi kamu jangan istiadat sendiri. Tak tanya intikal madzhab. Oleh intikal murah roh intikal ada. Seperti seragam Banser ini seperti madzhab Syafi'i apa Hanafi? Sama madzhab Banser. Syafi'i apa Hanafi? Madzhab Banser. Butuhnya kelihatan garang. Kelihatan garang kelihatan jatuh seperti itu. Garang. Hatinya lembut katanya. Allah karim. Gak usah takut ya karena hatinya lembutnya nggak dirasakan tapi galaknya dirasakan. Kenapa? Karena lembutnya di hati, tangannya nggak lembut. Ya saya ulang lagi ya. Jelas ya. Bal yajuzu lahu al-intiqalu ila ghairi madhhabi. Contoh ketiga itu masalah waktu. Kalau teman-teman Korea ini ngikut madzhab Syafi'i, semua masjid di Korea tidak sah. Karena madzhab Syafi'i mengatakan wakaf itu harus di tempat sing abadi, tidak boleh wakaf kontrak. Sah tidak dalam fikih Syafi'i? Sesuatu yang kontraan atau sewaan diwakafkan sah enggak? Betul sah kan? Ya betul. Tapi cara madzhab Hanafi sah. Tapi hebatnya Mbah Hasyim dari awal mengatakan meskipun kamu Syafi'i tidak harus selalu Syafi'i dalam semua kejadian yang Anda alami. Karena apa enggak mungkin. Iya, syaratnya madzhab Syafi'i itu kalau wakaf mauquf lah apa? Barang yang diwakafkan kan harus apa? Abadi. Apa? Abadi. Jangan pernah dengar tuh? Masih ada tuh sisa-sisa ilmunya zaman mondok. Masih ya. Incon apa di mana ya? Saya ini sudah keliling Korea. Saya meskipun di sini 5 hari, 1 Korea sudah semua ya. Iya, 1 hari 3 masjid sudah semua mulai dulu. Coba terangkan di mana aja. Coba terangkan. Mulai dari Cok, Kimcok, Umi, Daegu, Imhe, Eksan, Jeonju, dan Gwangju, Ansan, Gimpo. Sekarang Incon lagi. Saya ini 1 Korea karena saya sini sudah 5 hari, 1 hari 3 masjid. Oh ini pemerkosaan kelas berat. Saya bener-bener. Nah iya, Presiden Korea aja belum mati 5 hari 1 Korea ini saya. Ya ini tolong sekali ya, ini di copy ya terus disebarkan ke semua Mas. Karena saya cari kitab ini mau saya beli banyak tapi ya ada dapatnya 1. Kalau yang Sulam Taufik saya beli banyak, kemarin tak bagi banyak. Sama Arba'in Nawawiyah saya beli banyak, tak bagi banyak. Kali ini nggak bisa karena kitab ini sudah. Dan kalau kamu bisanya tak banyak itu nanti aja itu di Indonesia saja nggak banyak, di Korea. Tapi kalau hanya ditumpuk nggak istimewa. Makanya ini tugas saya kamu jahit ini harus awas kalau nggak diulang. Nanti saya tanya-tanya, diajarkan enggak? Ya, jadi ini karangan Basim Asy'ari orisinil tentang masalah madhab. Apa masalah apa? Jadi wakaf itu kalau madhab Hanafi lebih fleksibel karena dianggap al-waqfu itu dianggap hibah. Wakaf itu ya seperti apa? Hibah. Jadi pakai uang ya boleh. Ya sudah biasa aja, tidak perlu syarat-syarat yang jelimet kayak di fikih-fikih apa? Syafi'i. Terus ini ada lagi, ini dawuhnya Mbah Hasyim yang dikutip guru saya Kiai Haji Maimun Zubair dalam kitabnya Al-Ulama Al-Mujaddidun. Ini makalah yang menyelamatkan kita ila yaumil qiyamah. Itu ada makalah begini. Wa taqlidu ba'dal amali jaizun. Taklid setelah amal itu boleh. Jadi taklid terlambat. Kayak sampai ini kan pasti taklid terlambat. Karena antara ilmu dan yang kamu lakukan kan dulu yang kamu baru ada 1-2 kiai yang membenarkan. Alhamdulillah ada yang membenarkan. Padahal zaman melakukan karena kebodohan. Itu boleh. Wat taklid badal amal jaizun. Taklid sudah kadung melakukan sesuatu itu jaizun boleh.
Misalnya begini, tak beda ini tidak usah awas kalau gak jujur, tak lawan di akhirat nanti. Karena ngelawan di dunia yang lawan di akhirat. Karena seorang ulama itu nanti di akhirat lebih keren ketimbang zaman di dunia, karena punya otoritas. Awas macam-macam. Ayo umumnya kamu semua zaman di kampung ada ayam jago, tabrak mobil atau sepeda motor, terus kejet-kejet, gelimpangan ini andaikan kamu biarkan ya tetap almarhum. Umumnya kamu sembelih enggak jawab saja. Andaikan enggak kamu sembelih tetap mati apa hidup? Mati. Jelas kena kepalanya kena. Itu apa gitu? Menurut Adzab Syafi'i jelas gak sah. Karena kehidupannya dia kejet-kejet itu proses mati bukan proses mau hidup. Itu ibarat begini sama tak berdiri. Ada orang sudah kejet-kejet mau mati, terus kamu wakofi tanah atau kamu hibai sah apa enggak? Tidak sah, karena dia sudah tidak sah melakukan tasarruf termasuk qabul menerima. Boleh enggak? Ayo orang sudah kejet-kejet, angkah tukar wazab was tukar. Enggak boleh kan orang kejet-kejet gitu disuruh apa? Qabul. Enggak sah, semuanya enggak sah. Artinya gini, syaratnya penyembelihan hewan itu masih hidup apa sudah mati? Sekarang kejet-kejet proses kematian apa hidup? Kenapa selama ini sudah tetap kamu sebelah? Dalilnya mesti iman. Bukan dalil Imam Syafi'i. Ayo jujur ya. Ayo dalil kamu melakukan itu iman apa Syafi'i? Buktinya kalau kecelakaan ayam kecil segitu, kamu biarkan mati apa kamu sebelah? Karena gak ngeman kan? Tapi untungnya, ini kan satu kebodohan kan yang sudah kamu lakukan satu kebodohan. Kebodohan dalam bermadhab, tapi kepintaran dalam ekonomi. Saya pernah gitu, ini kisah nyata. Saya itu mau pergi, mau kemana gitu pergi. Pas sampai jalan raya itu Kang siapa? Pas sampai jalan apa? Rumah saya kan sampai jalan raya kira-kira 300 meter. Pas sampai jalan raya di Pak Mujahidin, wadah yang jago tabrak. Kebetulan saya lewat pakai motor. Kebetulan ada saya, mungkin orang yang mau nyebelah itu mungkin suka kan ada saya. Niki halal apa betul? Aku suka bobo halal gak boleh. Karena kalau saya bilang halal menjadi hukum permanen. Makanya bilang gak bobo halal gak boleh. Nanti gue nak tahu aku orang halal. Nah ternyata Pak, saya cari-carikan karena kebanyakan orang itu juga salah. Semuanya mengalami seperti itu. Dan semuanya sepakat seperti itu. Dengan dalil apa? Iman. Tapi setelah saya cari di madzhab-madzhab Maliki, ternyata memang ada yang mengatakan tetap halal. Karena yang dikatakan nyawa itu nyawa tetap nyawa. Selagi tidak mati namanya ya hidup. Meskipun kehidupan yang menuju mati, asal belum mati ya namanya hidup. Tapi kamu pas nyembelih itu karena bermadzhab Maliki apa karena iman? Nah meskipun itu sudah jadi daging Anda, kan sudah kamu makan, sudah menjadi darah daging. Itu kata Basim Asy'ari, wa taqlid badal amal jaiz. Meskipun sudah terlambat, itu tetap bu. Jadi kamu berdoa, ya Allah, ternyata kebodohan saya yang lalu-lalu, ternyata itu Maliki ya Allah. Ya Allah, sama lagi ya Allah, kebodohan saya di masa-masa lalu, ternyata itu Maliki. Alhamdulillah ya Allah. Aman, apa? Jadi wa taqlidu badal amali jaiz. Makanya ini penting sekali, ini udah bebas. Nah, di sini dicontohkan gini. Kalau sholat syafi'iyun gon nasihata sholatihi ala madhab thumma tabayyana butlanuha fi madhabi wa sihhatuha ala madhabi ghairi falahu taqliduhu wa yaktafi bitilka sholati. Jadi misalnya gini, kalian semua kan sering sholat, keyakinan kamu kalau sholat kena najis batal kan? Batal kan, tidak sah. Meskipun najis itu sedih, meskipun lubang jarum, misalnya kalau lama dulu lubang. Saya ulang lagi ya, keyakinan kamu batal apa? Syafi'i. Syafi'i yang istimewa apa yang gak istimewa? Nah, kamu kategori Syafi'i yang istimewa apa yang biasa? Biasa. Kenapa sombong menamain diri? Istimewa.
yang istimewa itu kantor cabangnya, tidak orangnya. Ya keyakinan kamu dalam mazhab Syafi'i kena najis sedikit itu sholatnya sah tidak? Tidak. Tapi misalnya kamu habis kamar mandi, basah-basah yang kamu kira air, ternyata uyuh kang sifat ini. Singkat cerita, tadi kamu kena sedikit sekali, bukan banyak, sedikit sekali. Karena kamu lewat secara tidak hati-hati. Cara Jawa kecipratan apa? Dengan cipratan yang saking kecilnya itu asumsinya tidak bisa dilihat mata telan. Cara orang Jawa kalau di kitab-kitab diterangno kal ibroh kayak selubang apa? Jauh. Ya. Kayak sambil khiyat kalau dalam bahasa Quran itu selubang apa? Jauh. Setelah kamu sholat, kamu tak tanya, lalah ada yang ngabari. Abang orang kuper tak itu ya, hadir gitu. Waduh berarti tadi kena, tapi sedikit sekali, kecuali kenanya banyak. Itu sholat kamu tetap sah, meskipun itu mengikuti mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi mengatakan najis yang dengan asumsi tidak bisa dilihat itu hukumnya makfuh. Makfuh itu terampuh. Misalnya nyuruh orang nguyuh ngadeg, itu andaikan dipakai alat pembesar, ya iya meskipun akhirnya cawi, kira-kira kena cipratan kan? Dan ketika pensucian itu semuanya sempurna apa pasti ada cipratan yang kadung berdomisili kira-kira saja pasti kurang sempurna dan pasti ada cipratan yang tetap hinggap. Tapi itu kata Imam Abu Hanifah, natsun la yudrikuhu torfun, itu ya fa'an, najis yang tidak bisa dilihat dengan asumsi tadi itu tidak diampuni, tidak punya efek sama sekali dalam pembatalan sholat atau ketidaksaan. Tapi selama ini kan kamu nggak pernah sehati-hati itu menurut mazhab Syafi'i, paham ya? Sehingga aturannya sholat kamu tidak sah. Terus terlambat tahunya itu setelah ngaji saya di sini, ternyata sah. Kamu bilang aja sama ya Allah, ternyata kebodohan saya di masa lalu itu ternyata Hanafi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini saya terjemahkan. Falau sholat syafi'iyun, andaikan orang syafi'i sholat, zonna sihata sholati, ketika sholat dia merasa sah karena sarungnya baik-baik saja semuanya. Kemudian ya summa tabayyana butlanuha fi madhabi, kemudian ternyata sholat itu nyata-nyata batal menurut madhab syafi'i. Dan tadi misalnya dikasih tahu bahwa tadi kena najis yang sedikit tadi. Karena kalau najisnya besar sama-sama dua ulama bilang tidak sah. Tapi wasihatuha ala madhabi ghairi, tapi kalau dicari-carikan madhab, ada ulama lain yang mengatakan itu sah. Misalnya tadi madhab apa? Hanafi, itu falahu taklidu, kamu boleh ikuti madhab Hanafi ini meskipun badal amal, meskipun terlambat. Jadi misalnya ini ada ekstremis Pak Mujahidin bilang harus sholat lagi sholat kamu tidak sah karena menurut madhab Syafi'i ini. Ternyata terus kamu enggak, saya Hanafi. Tapi tahu kan baru sekarang, pas sholat kan belum tahu. Kan biasa orang bodoh terlambat, masalahnya apa? Kan biasa orang bodoh apa? Masalahnya apa? Kan gak ada masalah. Nah, padahal kamu saat sholat ini kan bukan karena Hanafi, karena dablek. Lihat, kamu pas sholat tadi tetap ada najis kecil, tetap sholat itu karena dablek apa karena Hanafi? Baru setelah sholat dengar kabar kalau seperti itu menurut Hanafi gak apa. Meskipun demikian kata Basim Asy'ari falahu taklibuhu wa yaktafi bitil kasolat, ya nggak apa-apa dan sholat itu sudah cukup. Apa sholat itu sudah cukup. Jadi ini penting. Jadi makanya ini penting sekali ya. Jadi dari awal Basim Asy'ari sudah mengatakan ciri khas ahli sunnah atau aswad Indonesia itu mengikuti salah satu madhab empat. Tentu kita secara seringnya madhab Syafi'i ya, tapi ada hadisah, ada hal-hal tertentu yang kita mengikuti madhab yang lain. Saya ulang lagi takbirnya ya. Wala yajibu alal ami iltizamu madhabin fi kulli hadisatin. Tidak harus semua kejadian harus ikut persis seperti madhab apa? Syafi'i. Walawil tazama madhaban muayyanan ka madhabi Syafi'i la yajibu alaihi istimrar.
kalau sudah berpegangan Syafi'i itu pun tidak harus terus menerus dalam semua ranah hukum. Fabal yajuzu lahu al intiqalu ila ghairi madhhab. Kadang-kadang sesekali juga boleh intiqal pindah madhhab. Tapi tadi ya asal lewat guru yang arif dan bijaksana, bukan berdasar nafsu. Kayak adatnya kiai Indonesia kan santri-santrinya keluarganya ya jilbaban biasa dan pakai cadar. Itu sebetulnya tidak madhab Syafi'i ya, karena madhab Syafi'i mengatakan di luar sholat semua tubuh perempuan harus apa? Tertutup. Tapi kalau NU begitu ya dianggap kayak kubu sebelah. Ya? Ya makanya ini penting aja. Jadi saya mohon sekali ini terserah nanti pihak kantor sini. Jelas kitab ini saya hadiahkan. Saya sendiri pendapat ini tidak bisa banyak. Andai kan bisa banyak mungkin saya beli banyak. Kayak Sunan Taufik saya beli banyak. Yang di kopi saja Pak atau semua imam masjid di sini punya. Kemudian benar-benar NU mengenali madhab pendirinya itu Hadratus Syekh Basim. Jangan sampai lebih kenal madhabnya Banser dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah mengaji bareng bersama beliau dan ini judulnya di foto yang punya hati-hati. Kami dari pengurus Masjid Al-Mujahidin dan Jamaah juga minta doa dari panjenengan Gus Sepatus. Kita sebagai pengurus PJNO dan juga pengurus masjid di sini dan juga Jamaah Masjid Al-Mujahidin diberikan sakit istiqomah Dan menjadi istimewa. Monggo Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malikul Qudus Salamun Muhaimin Aziz Jabbar Al-Khaliqul Karim Musawwir Ghaffar Al-Qahhar Al-Risal Fatahul Alimul Qabidur Basir Al-Khafid Rafi'ul Mu'izz Al-Mufid Al-Sami Al-Basir Al-Hakamul Adil Latif Al-Khabir Al-Halim Al-Syakur Al-Kafir Al-Hafid Al-Barud Tawam Al-Munim Al-Muntaqil Al-Afur Al-Malikul Mulki Dzul Jalal Al-Qadr Al-Jabbar An-Nurul Hadi Waris al-Rashid as-Sabi Allahumma salli ala habibika Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in ij'alna ya Allah min khiyari ummati habibika Muhammad waj'alna ya Allah mimman yuqimu syara'i'ahu fi ayyi baladin kunna ya Allah hatta fi baladi Korea ij'alna min muqimi sholat wa minal mu'amirina li masajidika ya Allah wa minal ladhina itamaru bi awamika wa tahu bi nawahika ya Allah Allahumma وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعل جمعيتنا يا الله نحمد الله جمعية مباركة جمعية يا الله تكون بركة لنا وللأمة الإندونيسيا ولجميع العالم الإسلامي يا الله مذهبا وسطيا مذهبا يا الله تحبب عبادك إليك وتحبب عبادك إلى كتابك الكريم وإلى سنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الإجماع والقياس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله Alhamdulillahirabbil alamin.